kali. Derby STM juga menentukan siapakah pembelian terbaik season kali ini. Apakah Tas? Apakah Eman? Di match point kali ini kita bakal menyaksikan pemenangnya. So, April Arena, mana tepuk tangannya? Masih ramai ya. Dia pemenangnya, kita lihat ya. 1 jam lagi bang, sabar bang, 1 jam lagi bang. Sabar teman-teman ya. Dan tidak melupakan ini Knight. Buka puasa. Oh iya. Knight dia memiliki Puasa Downing saya. Light ya. Dia memiliki potensial untuk open map di late game walaupun sebenarnya hanya Tas yang mampu untuk membukakan map bagi Aldrigo. Mainnya di awal dia bonyok. kesiksa banget sih lawan Export juga. Salah boost sedikit aja, pasti bonyok lawan Export. Pasti. Landing potential yang sangat-sangat berbahaya tentunya dan ini Aman. yang mungkin berbahaya juga ketika berbahaya tentunya untuk Ratsi kalau dipaksa untuk flicker dia Flicker dong. kah? Ini kemungkinan besar flicker loh dia. Dan bahkan mau nggak mau Tas di sini harus menggunakan Tas retribution di ya karena dia zone diganggu abis-abisan. Bahkan Sorizo sampai datang ke sana. Raffi mau nggak mau harus bertukar dengan Tas. Morenonya Di datang sana nih. Tas terperangkap kembali. Astaga, Tas. Pride is coming. Tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim Bigetron mereka yang harus mundur karena Pai dan Tas kembali lagi maka Moreno. Moreno bersama dengan Moreno meskipun begitu Moreno tidak bisa selamat pulang. Tidak ada jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Bigetron Alpha kembali menunjukkan kualitas derby STM Betul, mereka dan Oh Pai. my god. Memaksakan Betul. untuk balik lagi ke landingnya. Mencoba untuk selamat tapi nampaknya Nice Pai banget, Pai. mau tidak mau harus mengeluarkan flicker yang dia Dipaksa, miliki. Pai. Oh di dive? Outplay kah? Wow, didive oleh KYY dan bahkan nampaknya Nice Pai banget, outplay. Outplay. Nice Terjadi banget, cara patung Pai. dan bahkan 2 korban jiwa akan terjadi karena Sorizo udah tidak ada flicker lagi untuk pulang. Wow, terlalu Outplay. lama. Fight yang gak habis-habis dari mereka berdua. Drill Derby STM. Bahkan sekarang sampai turtle-nya muncul. Kedua jungle masih level 4 loh. Dan mic check yang bisa kita rasakan share tidak langsung kelas Heng. Dive in dari Power of Nature, damage-nya nanggung dan tidak cukup untuk menumbangkan fight tapi kali ini team fight berlanjut. So far Ken gak bisa bertahan cukup lama dan bahkan the power of retribution kali ini tidak ada. Untuk Bigetron Alpha, mereka harus pulang mundur karena belakang meskipun begitu langsung tadi keluar. Menyelesaikan satu korban jiwa di sana. Masih yang mau gak mau jadi korban dan Sorizo solo kill. Oh, sampai kelas Pai. Solo pick up dari bottom lane dari Sirpai. Trapping yang begitu bagus dan oke, Tenacity ternyata B untuk Sorizo-nya. Oke, Tenacity untuk Sorizo agar jauh lebih power juga dengan Offensive of Blood tentunya. Bagi salah satu jawabannya, item yang nanti bakal lebih menuju ke arah item tank. Tapi kalau kita menuju kepada Pai, dia punya Wilderness Blessing movement. Jadi jawaban untuk Arlot, dia emang bukan tipe yang laning banget. Tapi dengan menggunakan satu Wilderness Blessing, setidaknya dia bakal punya jawaban untuk rotasi lebih cepat. Karena Turtle juga akan menuju ke area top lane. Oh, kayaknya terdeteksi posisi di depan sana. Mencoba ditutup oleh Tas, terperangkap para pasukan dari tim Bigetron. Mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Karena memaksakan tim fight kali ini tidak cukup baik dengan kondisi under 100 gold. Harusnya ini bakal jadi tim fight yang 5 lawan 5 lagi karena landing jauhnya kebetulan berbeda sama game sebelumnya ya. Ya, tapi kalau kita melihat IMU dari Moreno, damage-nya gak akan maksimal kalau dibandingkan dengan Xavier dari Knight. Karena Downing Light-nya juga berbeda. Kali ini kita tahu sendiri IMU gak pakai pasif dan itu dia damage-nya. Gak bakal semaksimal yang dibawakan oleh Xavier-nya itu sendiri. Pilihannya ada ke I'm Offended atau ke Final Slash bahkan untuk menangin posisi juga. Final Slash sih kayaknya bakal jadi harga yang mahal untuk Moreno di game kali ini. Untuk item pertama rata-rata Xbox udah pasti ke Brute Force sekarang ya. Ya. Jarang- Force, kalau jarang nggak langsung War X, kalau nggak Immortality kayaknya juga udah jarang secondary item. Dan kalau kita melihat dari Knight serta Moreno sama-sama menuju ke Ancient Talisman, di jatuhnya untuk kali ini cooldown reduction akan dimainkan bagi kedua mid laner dan damage yang akan mereka hadirkan kayaknya akan jauh lebih dominan di turtle yang kedua kali ini. Terdeteksi posisi dari KYY. Damage yang udah mulai lumayan dirasakan, tapi ini tidak baik untuk Bigetron. Karena mereka dalam kondisi sekarat atau setengah darah dari KYY. Tidak dalam full health bar. Lumayan penting damage terjadi dan bahkan I'm offended menuju ke arah sana Sorizo. Daunila dikeluarkan last insanity for defensive menuju ke arah sana Tas. Masih belum terlalu berasa dan bahkan retribution. Langsung berkian berhasil akibat KYY. Wajah sangat baik. Para pasukan dari tim Bigetron. Mereka harus menuju ke arah belakang. Karena pergi dari Dino. Bisa mereka mendung kembali. Dan tidak mutlak dikeluarkan oleh para pasukan Bigetron. Kali ini gak bisa menang. Dia bisa diberikan Senpai. Nice banget, Pai. Pegangin kaki belakang, gak dilepaskan, gak ada jalan untuk pulang untuk kalian. Dan I'm offended berhasil membuat yang terperangkap dan berulang bahkan lagi. lihat satu persatu Bigetron
Bigetron dipecahkan sang robotnya. Turtle memang menjadi milik Gila Bigetron, sih, namun kayak 3 megang-megang. member tadi in total yang bisa ditumbangkan. Ini pergerakan-pergerakan agresif dari AI dan ngebuka Gila, potensial kayak untuk mid megang. turretnya. Emang Dan dari dulu Alter konsisten sih Ego kalian. lagi-lagi kali ini menunjukkan potensial gameplay alter early-nya mereka. Karena emang mereka suka banget untuk teamfight di early game. Mereka selalu menabrak di early game. Mereka selalu mencari pundi-pundi keuntungan. Dan kali ini 2000 gold mereka amankan. Super 2000. Ken. Ini kali ini under level dibandingkan dengan Tas. Ini adalah pembeda dari 2 game yang sudah kita jalankan. Game yang ketiga membuat Tas jauh lebih dominan by Retribution Battle. Oke, kita bukan tanpa alasan. Kita tahu kalau sosok Sirpai selalu bermain dengan Komit ya. konsisten berseason-season. Bukan Oh, tanpa iya, alasan, sama. Lim. Ya, kelihatan Lihat. kan? Zoningnya, terus kayak Performance-nya. targetingnya itu yang benar-benar gue suka juga. Dan tidak melupakan the last member dari Alter Ego MPLI. Sirpai. Dia yang terakhir ya? Dia yang terakhir. The last member. The last member. Masih di Cherry gak sih? Tapi Celi kan baru naik. Iya, balik lagi ke Baru Cherry. balik lagi, tapi belum ada di starter lineup. Tinggal tunggu nanti ya. Oh, mid Oke, lane. mid lane mereka akan coba ditabrak di arah belakang sana. Eman Komit. mencari pilihan sama Watcher for defensive. Tapi Rasi nampaknya di sana. Boleh Alpha open. Vengeance yang membuat Eman terperangkap dan hilang begitu saja. Gila ya, Rasi. Sangat jadi korban kedua. Rata, Tapi Kale, nice let's get for try. Maniac. Tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa mendapatkan Maniac dari seorang Pride. Wow. Lihat, Nice 3 banget poin tuh kombonya. dimakan, ditelan bulat-bulat oleh para pasukan Alter Ego. Dan ditukar dengan 1 buat kulit aja. It's not worth it. Dampak dari Xavier yang terbilang sangat preheat. Ini yang kita bahas tadi, back cooldown yang cepat dan immobilize yang sangat-sangat menyusahkan. Bahkan ngebuka lagi nih bottom inner turret untuk Nino. Dan lihat seberapa mahirnya Pai dengan penggunaan Vengeance-nya ketika semua sisi power itu berconnect dalam satu area of effect. Pas ya. Ada Don't Run Walking, ada I'm Offended, ada gerakan dari Downing Light Damage dari Krait juga sangat-sangat maksimal. Potensi dari Tas dengan tabrakan basis shield ini juga bisa. Dan ditambah dengan Nino, eksekusinya dia bisa bermain dengan worldy area of effect. Dan Mantap, Alter tambahan penumbuhan juga dari segi critical damage Tujuh. yang akan membuat teman-teman dari Alter Ego semuanya lininya perfect banget by draft. Bahkan dari audience prediction udah mulai ke Alter Ego tadi ya, 77%. Oke, tapi Tas terperangkap seorang di depan sana. Knight mencoba melakukan following up damage. Tapi nampaknya para pasukan tim Bigetron mereka belum bisa Lagi. menyelesaikan Tas. Terlalu kuat di garis depan. Kayaknya seperti tidak Wah. mudah spray dan bahkan telah dikeluarkan oleh Eman. Lihat, tembakan peringatan gak membuat Tas mundur. Belum ada korban Sakti sampai saat lagi ini, buat tapi Pak. Superken Super Ken terperangkap dan tidak bisa bertahan Oh. lebih lama lagi. Nice banget, Perbandingan Pai. 2 jungler yang berbeda karena perbandingan levelnya cukup signifikan. Tas mungkin bisa bertahan tapi Super Ken gak akan bisa. Karena belum cukup dari segi item dan juga segi level. Udah jadi Oke, bersaing oke, kembali turunin lagi temponya nih, di reset sedikit. Karena sebentar lagi objektif selanjutnya akan muncul. Tapi winning condition dari Bigetron ini udah mulai sulit ya, Be. Ya, satu-satunya solusi dari Beginner adalah tidak terbawa dengan arus permainan dari Alter Ego karena mereka sudah unggul secara point kill dan bahkan hampir 6.000 gold key. dipaksa kan? Right, watch out for defensive. Dari KYY satu tembakan terakhir dan Johnny Tyke belum bisa menyelesaikan secara KYY. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron tidak akan tinggal diam. Gila, Mereka harus diwarin mundur. terus sih Mereka sama melepaskan turret kali ini. Kepancing Kalau Bigetron. mereka paksakan untuk mempertahankan, mereka akan kehilangan point kill, mereka akan kehilangan Lord juga. 6.000 gold yang diungguli oleh Alter Ego Kuat juga banget, masuk di ya. menit Kuat ke-8. banget. Wah, jauh banget ya 6.000 di menit 8. Tapi Nino, lihat satu gebokan saja membuat Eman seperti darah hilang. Kita bahkan ke Ayeye. Kalau sekarang dia mengeluarkan flickernya ini akan menjadi trigger Alter Ego memastikan Lord di tangan mereka. Oh, Paisho di bawah. Aisho di bawah. Ivan akan menunjukkan 4 versus 5. Tapi nampaknya Nino sebagai tendangan si Nino dan one shot habis. Gagal benar-benar mendapatkan yang dengan tumbang. Lasin Sanese for defensive. Rasi di depan sana berhasil dihindari dengan flicker oleh Sorizo. Tapi nampaknya tendangan si Nino terlalu sakit dan bahkan Eman gagal mempertahankan dirinya. Oh my god, bahkan tanpa adanya Pai di fight barusan, Alter Ego masih bisa memegang kendali dan Lord sekarang ada di tangan Alter Ego. Jawabannya simple, hanya karena Downing Line-nya ngebuka hampir keseluruhan map di sebelah kiri dan ternyata Knight tidak mendeteksi apapun di sana. Ternyata tiba-tiba di kanan sanalah yang benar-benar di-spot oleh Rasi. Dan terakhir kali Xavier digunakan di season yang ke-11 pada saat Rebellion melawan RRQ dan digunakan oleh Kerja Remit pada saat itu yang masih belum mid. berhasil Ya. untuk mendapatkan kemenangan karena sempat ada pertukaran dari segi Rebellion pada saat itu ya, dari segi rosternya, tapi kali ini Knight berada di lini belakang, tumbang satu kali saja
dan bahkan sangat sulit sekali untuk sentuh. Semua map terbuka, 3 rumput sekaligus dengan 1 downing light. Hanya nih. Tapi kalau ngomongin defensive high ground nih, mengandalkan Eman sendiri, potensial 3 lane masih ada harusnya untuk AE kan, Bek? Ya ada, tapi masalah utamanya kalau ternyata Aldrigo maksain team fight. Ini dia memaksa tim fight yang terjadi. Watch out untuk seorang Rasi saja itu tidak worth it. Tempat kelihatan di belakang sana para pasukan dari tim Bigetron Alpha mereka harus mundur mendadak. Eman tidak bisa mendealing damage. Untungnya Eman belum keluarkan flicker yang dia miliki. Karena kalau Eman keluarin flicker yang dia miliki, ini tidak akan cukup baik ketika di top lane. Eman harus defensif dengan Bennett yang dia miliki. Downing Light dengan satu tembakan dari Nino. Pasifnya masih ada di area top lane. Eman masih mempertahankan di area top lane sana. Tapi nampaknya Besok nggak apa-apa. kita lihat karena tidak ada Rasi, tidak ada Terserah apa-apa aja lah. yang bisa memancing keluar para pasukan Bigetron. Masih bisa ditahan lagi. 3 base turret masih berdiri kokoh, Bek. Oke, Bigetron Orang disuruh memang mengincar sekarang. ini, Lim, sepertinya. Mereka ingin membawa game ini semakin lama, semakin larut, semakin late game. Karena kita tahu sendiri ditebor power lagi dari tuh. Sorizo dengan export dia bisa menahan banyak yang dealing damage di late game ketika sudah memiliki immortality. Dan sekarang kalau kita berbicara area Jadi of nggak impact, konsen Cleveland nonton. minion semuanya ada di Eman. Tapi lihat Downing Konsil Light. Gaming, Rasi Rasi. tampaknya masih terdeteksi. Tapi dengan adanya Konsil Gaming dan bahkan mereka aware akan hal tersebut, Nino jadi dapat kesempatan untuk dapetin satu base turret. Itu Eman kalau kena sama Downing Light lagi ketika stacknya lagi maksimal, setengah darah hilang seketika. Eman kayaknya butuh Magic Blade atau Rose Gold Meteor. Dia butuh banget di early game seperti ini. Dan tentu untuk menuju ke mid game to late game, Bigetron butuh effort lebih untuk menghindari semua mapping yang benar-benar dikendalikan oleh Clyde. Real time Bagus banget dan victory rate. AI prediction presented by Samsung Galaxy. Ternyata mencondong ke arah Alter Ego. 64% Lim. Makanya dari winning condition jelas memang lagi dipegang Alter Ego sekarang. Tapi kalau untuk Bigetron sendiri, satu misplay yang bisa dimanfaatkan dari Alter Ego menurutku masih bisa jadi titik balik juga nih. Soalnya tadi kelihatan Zorizo-nya ini nggak bisa di all in sekarang. Terus yang kedua, follow up damage dari Eman ini cukup loh untuk nge-meltdown siapapun bahkan. Ini permasalahan utamanya juga kalau kita berbicara damage ya. Nino belum tumbang sama sekali, jadi terlalu banyak lapisan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan mereka sangat minim sekali untuk bisa langsung instant kill kepada lini depan dari Alter Ego. Sepertinya mereka akan mengambil sisi lain tentunya untuk Mampus membiarkan Bigetron Eman sih, mendapatkan Cek. farming. Sehingga Mampus. nantinya teman-teman dari Bigetron akan merelakan Lordnya untuk Alter Ego. Emannya dikasih Dan mereka stack. akan melakukan full defense di area top lane. Lihat, ketemu kawannya, tambah sedikit Profesor. Sama sedikit. Tambah sedikit dan bahkan ini dia di mana nampaknya para pasukan dari tim Bigetron mereka harus menunggu sejenak karena sengaja supaya Lordnya akan muncul di detik 13-11. Ini masalah utamanya juga nih. Ketika kita berbicara item ya, semakin build up makin late game juga. Sebenarnya Eman makin berbahaya, tapi dia juga butuh win out Tapi nature. respect sih. Jawaban Kereta langsung atas diincar, Nino dan Pak. juga Pai yang pasti bakal langsung zoning ke lini belakang. Dan Oracle dari Pai ini akan membuat dia lebih durable Masa lagi di lini kereta depan. harus- Kalau seandainya nanti last itemnya akan menuju kepada immortality, effort yang dibutuhkan Bigetron itu lebih daripada sekedar wall charge, Ranger Mas. Terlalu banyak source yang harus mereka mungkin gunakan. Dan salah satunya adalah final slash dari Moreno. Ini kalau makan depan harusnya udah cukup sih damage-nya, Be. Udah. Makan Ruby Cukup gitu kan, sih atau itemnya. makan Pai. Tapi masalahnya kalau Sakit terlalu banget sih. kerasi semuanya, skillnya itu Kayak tadi terlalu lagi. wasted, terlalu bener-bener sayang. Tapi lihat Ama Fender itu juga suara KYY. No KYY for this Oh, time. nice. Isi bencana. Mereka lihat langsung diabrak dan Apakah- lihat Eman juga tumbang. Oh, nice. Alter Ego berhasil membuktikan pembelian Nice terbaik banget. ada di tangan mereka. satu. 2-1 Israel Derby ST pertama di tangan Alter Alter Ego. Ego. Alter Ego lagi-lagi dengan gerakan-gerakan mereka yang penuh akan perhitungan. Hampir Oke, terbilang guys. perfect Selamat game berbuka. untuk Alter Ego di game yang ketiga.